Hey, ketemu lagi sama Patrick Seniora. Kalau sekarang kita ngobrolin tentang mengejar kebahagiaan, gimana? Capek gak ya ngejar kebahagiaan? Yang jelas, dunia rasanya terus berputar dengan indahnya, menyisakan banyak cerita di setiap sudut yang bisa dihuni setiap manusia. Entah untuk keberapa kalinya aku mengungkit tentang cerita yang terjadi di dunia ini. Namun yang jelas, memang benar kok, bahwa ya bayangin aja, ada berapa jumlah manusia di dunia ini, dan ada berapa miliar cerita hidup yang terjadi di setiap harinya. Adalah Tuhan yang maha luar biasa dengan kemampuannya yang bisa membuat miliaran cerita hidup di dunia ini. Aku sendiri sering bertanya, apa Tuhan tuh gak pernah capek mengurus miliaran manusia dan banyak makhluk lainnya? Bahkan dengan gelinya, sering terjadi self-discussion dengan Tuhan yang kurang lebih bertanya seperti ini. Tuhan, apa engkau gak pernah pusing dengan banyaknya cerita yang bermunculan setiap hari? Apa engkau pernah merasakan bosan dengan rengekan dan cerita-cerita galau yang muncul di Facebook, story Instagram, dan media sosial yang lain? Oh God, kalau aku jelas pusing harus mengurus banyaknya cerita galau dari manusia ciptaanmu. Dan mungkin memang seperti itulah adanya. Tuhan mungkin hanya akan tersenyum mendengar pertanyaan-pertanyaan bodohku yang tentu saja tidak dijawab secara langsung, melainkan dengan caranya yang luar biasa indah. Oh iya, mungkin kita pernah ada di suatu keadaan yang membuat kita sangat tertekan dan seolah tidak ada lagi jalan keluar yang membuat kita lega. Bahkan pada saat kita terjebak dengan keadaan seperti itu, kita justru sering berpikiran Tuhan itu sangat kejam. Atau mungkin kita juga pernah berpikir bahwa kehidupan di dunia ini sepantasnya berlangsung tanpa rasa sedih dan bahkan rasa sakit. Jujur saja ya, aku sering memikirkan hal itu. Bukankah lebih baik kebahagiaan itu terus ada tanpa dikotori rasa sakit ataupun kesedihan? Tapi Tuhan memang selalu punya cara yang indah untuk mengoreksi pikiran manusia. Ada aja saat aku berpikiran seperti itu, segera saja tiba-tiba gitu muncul sebuah pencerahan luar biasa. Muncul cahaya Tuhan yang sungguh seperti disetting kayak di sinetron-sinetron gitu. Sama seperti waktu aku berpikir bahwa kehidupan itu pasti akan lebih indah kalau kesedihan, kesulitan, pedih di dunia ini dihanguskan. Namun sempat itu tiba-tiba lembaran elektronik di hadapannya aku tuh muncul. It feels like magically pop up dengan tulisan yang luar biasa, seperti tamparan untuk manusia kecil seperti aku. Kalimat-kalimat sederhana seperti yang diungkapkan oleh Nathaniel Hawthorne. Happiness is a butterfly which when pursued is always beyond our grasp, but which, if you sit down quietly, might light on you. Atau kalimat sederhana dari Peter Marshall yang bunyinya, when we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure. Dan segera saja adrenalin yang tadinya tertidur menjalar ke semua tubuh dengan butiran listrik yang menyerang syaraf dengan sentakan kecil yang membuat geli. Seketika itu juga aku merasa sangat bersyukur masih diperhatikan oleh Tuhan, walaupun kadang aku merasa malu dengan apa yang telah aku perbuat kepadanya.
Ya, sebut saja kenakalan hidup, atau kalau orang lain menyebutnya sebagai dosa. Terlalu sering aku lakukan dengan atau tanpa sadar. Namun Tuhan memang selalu menyayangi hamba-Nya, tidak terkecuali aku. Iya, aku merasa beruntung dengan masih diperhatikannya aku oleh Tuhan. Meskipun harus aku akui, aku sering merasa malu dan tidak pantas dengan pertolongannya karena kenakalan hidupku yang kalian kenal dengan dosa. Mungkin aku akan selalu merasa bingung dengan cara Tuhan mendidik hamba-Nya untuk bisa memahami arti hidup. Tapi aku selalu menyukai caranya yang indah dalam mendidikku agar aku memahami hidup. Aku sangat menyukai caranya yang penuh kasih, selalu membuatku terbalut dengan rasa syukur setelah aku melewati masa-masa sulit di dunia ini. Aku jadi ingat nih, gimana setiap orang mendambakan sebuah kebahagiaan. Ya, aku juga gitu sih. Yang ternyata secara tiba-tiba saat aku menginginkan dan mencari kebahagiaan, aku ingat dengan ungkapan di salah satu komik Donald Bebek waktu kecil dulu. Bunyinya kurang lebih kayak gini nih. Salah satu halangan untuk merasa bahagia adalah mengharapkan kebahagiaan yang terlalu besar. Ya, siapa sangka tamparan hidup itu berasal dari komik Donald Bebek yang nyata-nyata merupakan buku konsumsi anak kecil pada masa itu. Dan ya, memang benar. Mungkin bahasa lain dari ungkapan itu adalah bersyukur dengan hal kecil yang kita miliki. Masih belum cukup dengan tamparan hidup waktu kecil. Beberapa waktu lalu, aku juga mulai meragukan bagaimana hukum kebahagiaan itu berlaku. Pertanyaan seperti kenapa harus ada rasa sakit, kenapa harus ada penderitaan dan lain-lain muncul lagi. Sampai akhirnya aku mendapatkan tamparan hidup lagi dengan kalimat yang lebih halus tapi menohok sampai ke dasar hati. Tamparan itu adalah kalimat dari Horizon S. Morden yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Real happiness is so simple that most people do not recognize it. They think it comes from doing something on a big scale, from a big fortune, or from some great achievement, when in fact, it is derived from the simplest, the quietest, and the most unpretentious thing in the world. Ya, rasanya memang benar sih. Terkadang kita mendambakan kebahagiaan yang terlalu besar sampai-sampai kita lupa dengan hal kecil yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang ternyata justru hal kecil tersebutlah yang menjadi jalan untuk mendapatkan kebahagiaan yang besar. Dan begitulah cara Tuhan mendidik kita. Siapapun kita, pendosa maupun pemanen pahala besar. Apa ya? Akan ada banyak sekali nilai kehidupan yang kita dapat. Sesering kita mendapatkan tamparan hidup yang membuat kita tersadar betapa hidup kita itu sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Masih ada banyak cerita hidup yang tidak kita tahu bagaimana cerita itu dimulai, berjalan, dan berakhir. Masih ada banyak cerita hidup yang kadang membuat kita merasa sendiri dan tersisih saat kita menghadapinya. Dan ada kalanya kita memang diciptakan untuk menyelesaikan cerita di hadapan kita dengan kesendirian kita. Meskipun di tengah cerita tersebut kita menemukan banyak orang sebagai penolong kita dalam menyelesaikan cerita yang sedang berjalan. Adalah benar bahwa setiap penolong di setiap cerita akan memiliki kesan sendiri yang membuat kita memiliki kenangan dengan dia ataupun mereka.
Sebuah kenangan yang menjadikan hidup kita itu menjadi sangat manis untuk dikenang. Susah, mudah, sedih, ceria, galau, bahagia, tawa, tangis, atau apapun itu akan selalu hadir saat kita menyelesaikan sebuah fase cerita hidup kita. Akan banyak orang yang datang dan pergi dari hidup kita. Akan ada banyak kenangan yang terbentuk saat cerita kita sedang berlangsung. Dan akan ada sesuatu yang bisa kita petik dari setiap cerita yang berhasil kita selesaikan. Dan akan ada suatu masa di mana kita tersenyum dan berucap, Tuhan tahu bagaimana cara mendidik hambanya. Packed up the photo album Matthew had made, memories of a life that's been loved. Took the get well soon cars and stuffed animals, pulled the old ginger beer.